Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nasya'atul qira'at wa tatawwuriha. Unzilal Qur'an ala sab'ati ahrufin tawsi'an wa takhfifan 'alal ibad. Wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukri'us sahabah radhiyallahu anhum bil qira'ati kulliha. Faqad akhraja Muslim fi sahih Ini dulu Mbak, diterjemah dulu. Nasyatul qiraati wa tatawwuriha. Perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan ilmu qiraat. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu qiraah. Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Tausian. Memberikan keluasan. Sebagai keluasan dan kemudahan untuk untuk para hamba. Dan sungguh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada para sahabat dengan qiraah itu semuanya. Ya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan ilmu qiraat. Kita awali dengan awal munculnya, ya. Awal munculnya ilmu qiraat yaitu tentu diawali pada masa Nabi SAW menerima wahyu. Kemudian ini sangat populer, yaitu bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. 7 huruf itu apa sih maksudnya? Nah, insya Allah nanti akan masuk ke pembahasannya terkait dengan 7 huruf itu. Ya, tapi intinya 7 huruf itu adalah ragam bacaan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan gitu ya, Mbak. Nah, keluasan gitu ya terhadap hamba-hambanya. Karena memang tujuan Al-Quran itu kan sebagai petunjuk gitu ya, Mbak. Sebagai jalan terang, tentu harus ya memberikan kemudahan bagi yang diberikan petunjuk itu gitu ya. Kalau diberikan petunjuk tapi justru memberatkan, maka ya nggak akan tercapai tujuan dari diturunkannya petunjuk tersebut gitu ya. Nah, sehingga di sini Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk bagi manusia, ya, the way of life, ya tentu lebih lebih ditujukan ya terkait dengan hal itu, memberikan kemudahan bagi hambanya dalam berbagai aspek ya. Nah, artinya disesuaikan dengan syariat juga gitu ya, kalau dari sisi maknanya. Kemudian ternyata bukan dari sisi makna saja, tapi dari sisi lafaz pun ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi hambanya gitu ya. Dan ini dibuktikan ya yaitu dengan Nabi SAW mengajarkan Al-Quran ya, mengajarkan qiraat itu dengan semua ragam bacaannya gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, berikutnya ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim terkait dengan awal mula kemunculan ragam qiraat. Ya, silakan. Faqad akhraja Muslim fi sahihatin an ya itu harokatnya salah ya. An Ubay bin Ka'ab kalau ingin pasnya sebetulnya faqad akhraja Muslimun fi sahihihi gitu ya, Mbak. Sahihi, ya. Ya, itu lebih pas. Itu mungkin salah cetak. Ya. Faqad akhraja Muslim fi sahihihi an Ubay bin Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana inda adati bani Ghifar. Ghifar. Qala fa'atahu Jibril alaihi salam faqala innallaha ya'muruka an tukri'a ummataka
an tuqri'a ummatakal Qur'an ala harfin. Faqal as'alullaha mu'afatahu. Ya, Iya, ya mu'afatah. wa maghfiratahu. Wa inna ummati la tatiqu dzalik. Tsumma atahu tsaniyah faqal innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka ala harfain. Faqal as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tatiqu dzalik. Tsumma ja'ahu tsalisah faqal innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala thalathati ahruf. Faqal as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tatiqu dzalik. Tsumma ja'ahu ar-rabi'ah faqal innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala sab'ati ahruf. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Dalam Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ubay bin Ka'ab bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Abdo itu apa di sini? Nah, di sini Adotul Ma al-Mustaqim. Min Saili. Mata air, Ustaz ya? Iya. Di tempat sumber air ya. Sumber air Bani Ghifar. Beliau berkata, Jibril telah mendatanginya dan menyampaikan bahwasannya Allah dia berkata, Malaikat Jibril berkata. Malaikat Jibril berkata bahwasanya Allah telah menyuruhmu untuk membacakan kepada umatmu Al-Quran dengan satu huruf. Maka Nabi menjawab, saya memohon kepada Allah ampunannya. Ya, mau kira ampunan, kalau mau apa? Maaf. Iya. Kemaafan dan ampunan gitu ya. Kemaafan. Saya memohon kepada Allah kemaafan dan ampunannya. Sesungguhnya umatku tidak sanggup untuk itu. Kemudian Malaikat Jibril mendatanginya untuk kedua kalinya dan berkata bahwasanya Allah telah menyuruhmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan dalam dua huruf. Ya. Dengan dua huruf. Maka Rasulullah menjawab, saya memohon kepada Allah kemaafan dan ampunannya. Sesungguhnya umatku tidak mampu hal itu. Kemudian Malaikat Jibril mendatanginya untuk ketiga kalinya dan berkata, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dalam 3 huruf. Kemudian Nabi menjawab, saya memohon ampunan, kemaafan dan ampunannya. Sungguh umatku tidak sanggup untuk itu. Kemudian Jibril mendatanginya keempat kalinya dan berkata, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dalam 7 huruf. Maka huruf manapun yang dibaca maka dengan huruf maka huruf mana saja yang mereka baca, atasnya, maka sesungguhnya telah benar. Ya. Baik. Nah, ini kisah awal ya, ketika masih awal-awal turunnya wahyu ya. Nah, ketika itu
sahabat Ubay bin Ka'ab ya menceritakan ya ketika itu Rasulullah SAW ya, berada dengan para sahabat itu di sumber mata air Bani Kifar ya. Nah, kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril ya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, memberitahukan kepada Rasulullah SAW itu perintah untuk membaca Al-Qur'an dengan satu huruf. Nah, ini makanya disebut oleh para ulama bahwa awalnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan satu model bacaan saja gitu, Pak. Cuman kalau ditanya yang mananya, wallahu alam gitu ya. Yang jelas ya salah satu di antara bacaan yang mutawatir hingga sekarang gitu ya. Nah, untuk spesifiknya bacaan yang mana wallahu alam gitu ya. Kita katakan wallahu alam saja. Sebagian ada yang mengira-ngira atau berpendapat ya, bacaan Ibnu Katsir katanya. Karena apa? Karena lebih dekat dengan bahasa Quraisy karena di Mekah. Wallahu alam. Karena nggak tahu juga ya bahasa Quraisy. Kalau kita ngelihat yang di hadis ya, Mbak ya. Kalau di hadis itu kan kita bandingkan ya banyak mirip dengan yang riwayat Hafs juga ya, Mbak. Karena nanti bacaan Ibnu Katsir juga banyak bedanya gitu dengan Lughatul Arabiyah Al-Fasihah gitu yang biasa kita pelajari gitu kan. Nah, maka ya itu pun sebetulnya ya pendapat saja gitu ya. Ada sebagian yang mengatakan riwayat waras. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau baca itu panjang-panjang gitu. Panjang. Kalau riwayat waras kan bacanya panjang-panjang. Hampir semuanya dibacanya sampai 6 gitu. Badal aja sampai 6 gitu kan. Nah, kemudian wajib mutasil 6 gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, itu pendapat itu juga. Tapi wallahu alam, kita katakan wallahu alam apakah benar demikian atau enggak gitu ya. Nah, jadi yang jelas dulu dengan satu model bacaan saja yang sampai saat ini kita kenal dengan bacaan mutawatir gitu ya. Nah, bisa jadi juga yang riwayat Hafs juga bisa jadi kan kita katakan gitu ya. Ya buktinya eksistensinya cukup lama kan gitu. Riwayat Hafs bahkan sampai sekarang hampir semua kaum muslimin itu menggunakan riwayat Hafs. Bisa juga gitu ya. Tapi kalau untuk memastikannya wallah ya kita nggak bisa memastikan yang mana yang dulu awal mula turun bacaan tersebut, ragam bacaan tersebut ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ya umat beliau itu nggak sanggup kalau suruh baca seperti itu. Maksudnya kenapa? Karena dulu Qabilah ya Arab itu ya, itu kan sukunya banyak gitu ya. Ada Bani Adi, Bani Tamim, Bani Quraisy dan lain-lain lah ya. Banyak Bani Hashim gitu ya, Quraisy. Nah, itu memiliki keunikan ragam bahasa juga gitu. Ada yang dia lebih senang ke fathah. Ada yang dia senang kepada imalah gitu ya. Ada yang senang ke taklil ya dan lain-lain lah gitu. Nah, itu bagi yang tidak terbiasa gitu ya dengan apa yang diturunkan dari Al-Quran itu yang satu ragam itu ya otomatis susah gitu ya. Padahal tujuan Al-Quran kan supaya mudah diterima gitu kan. Nah, ternyata kabilah atau suku Arab pada waktu itu beda-beda juga bahasanya, bukan hanya sukunya tapi bahasa juga beda gitu. Dan masing-masing kalau dipaksakan dengan suku yang lain kesulitan gitu. Nanti Al-Quran itu sulit untuk diterima buat mereka gitu. Nah, walaupun mereka sudah bersahadat gitu, tapi Qurannya kok susah, itu kan jadi istilahnya berat juga buat mereka gitu ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengajukan supaya ragam bacanya ditambah gitu. Jadi nggak bisa kalau dengan satu huruf itu doang. Ntar yang suku ini gimana gitu kan? Nggak bisa, kesulitan dia baca. Apalagi kalau suku Arab itu kan fanatik kesukunya tinggi ya, istilahnya fanatik banget gitu. Artinya kalau mungkin dengar kisah-kisah tentang ini ya, sampai terjadinya peperangan antar suku gitu ya. Nah, itu kan akibat fanatik gitu terhadap sukunya. Bahkan sampai disebut dengan perkara jahiliyah gitu ya. Oleh Rasulullah SAW ke sebagian sahabat itu kan ketika ini aku nih dari suku ini gitu kan. Dan dulu memang tradisinya begitu. Nah, ketika Al-Quran turun dengan misalkan satu bahasa suku tertentu,
Suku yang lain ya gengsi gitu ya, Mbak. Nah, nggak mau lah ngapain itu suku itu gitu kan. Nah, maka dari sinilah permintaan Rasulullah SAW yang tentu ini adalah dari bagian dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Akhirnya diturunkan dengan beragam bacaan yang lain gitu. Supaya apa? Ke suku ini dengan bahasa ini, ke suku ini dengan bahasanya ngikutin gitu kan. Kan enak gitu. Seneng gitu ya. Nah, alhamdulillah di antara hikmahnya ya banyak yang senang gitu kan dengan Islam, dengan Al-Qur'an gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, ini sampai mengajukan beberapa kali ya. Yang pertama ya kemudian dikabulkan tapi baru apa? Harfain 2 huruf. Ngajuin lagi jadi salah satu ahruf gitu ya. 3 huruf. Kemudian ngajuin lagi, baru yang keempatnya ini langsung ditambahi dari 3 jadi 7. Nah, gitu. Nah, kemudian disebutkan bahwa yang mana saja yang kita baca selama itu jelas jalur periwayatannya mutawatir gitu ya, Mbak ya, bisa dipertanggungjawabkan, maka ketika kita membaca dengannya qara'u alaihi faqad asabu, maka itu benar gitu ya, Mbak ya. Nah, jadi maksudnya di sini mana saja bacanya ya tentu yang mutalik dengan sebelumnya kan, artinya yang diajarkan gitu kan dari Rasulullah SAW gitu. Nah, seperti itu. Jadi awal mulanya satu, kemudian permintaan Rasulullah akhirnya jadi ragam bacanya banyak sekali gitu ya. Kalau kita kenal sekarang adanya 10 qiraat, 20 riwayat, tariknya sampai 980 tarik, dan itu tentu masing-masing memiliki cara baca yang berbeda walaupun bedanya hanya sedikit sekali gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, jadi memang itu diantara hikmahnya. Oke, dilanjut, Pak. Thumma tafarraqa as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in fil amsar. Fakana kullu wahidin minhum yukri'u ahla dhalikal misra bil qira'ati allati talaqqaha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat berpencar ke penjuru negeri, maka setiap dari mereka membacakan kepada penduduk negeri tersebut dengan qiraat yang telah ditalakikan dari Nabi Muhammad. Iya, maksudnya terlaki kepada Nabi SAW. Oke. Nah, berawal dari Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat menyesuaikan gitu ya, Mbak ya, dari bahasa sukunya, ya. Nah, sehingga tiap sahabat ya bisa kita pahami tentu memiliki cara baca masing-masing ya, Mbak ya, menyesuaikan gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat kan sahabat mulai berpencar ya ke berbagai penjuru wilayah, gitu. Artinya menyebar untuk apa? Menyebarkan syiar Islam, menyebarkan dakwah gitu ya, mengajarkan tauhid gitu ya, jalan tauhid ke berbagai wilayah, terutama wilayah yang ditaklukkan gitu ya pada masa Abu Bakar dan Umar. Nah, itu ya, kan wilayahnya semakin luas gitu. Sehingga butuh dai-dai untuk menguatkan keimanan gitu. Sudah ditaklukkan dan kemudian berikutnya butuh penguatan gitu. Penguatan ini ya tentu butuh dai. Nah, dai-nya para sahabat ya. Nah, para sahabat ini menyebar ke berbagai wilayah ya. Nah, setiap wilayah itu diajarkan oleh satu atau beberapa orang sahabat gitu kan. Ada yang satu sahabat. Nah, tadi berawal dari bacaan Al-Quran sahabat tersebut berbeda dengan sahabat yang lain. Dan ini ada di kisah-kisah yang lain ya, diantaranya sahabat Umar dengan Hisham itu berbeda bacaan gitu ya. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan yang lain pun berbeda bacaan. Maka ya ketika sahabat itu mengajarkan ajaran tauhid, kemudian mengajarkan Al-Quran, ya otomatis menyesuaikan dengan apa yang sudah dipelajari gitu ya. Apa yang sudah bertalaki kepada Nabi, ya itu tentu yang diajarkan kepada penduduk wilayah tersebut gitu ya. Nah, inilah mulai awal mula berbagai wilayah juga berbeda bacaan gitu, Mbak. Nanti yang di Mekah beda lagi dengan yang di Madinah. Di Madinah dengan di Kufah beda lagi. Karena memang beda sahabat itu. Di Yaman beda lagi, gitu kan? Di Basrah beda lagi. Di Syam
beda lagi, nah gitu ya. Nah ini mulai ya, berawalnya dari situ. Oke, lanjut Pak. Qala Makki bani Abi Thalib rahimahullahu ta'ala walamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja jama'atun minas sahabati fi ayyami Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma ila maftataha minal amsari liyu'allimun nasal qur'ana wad din Ila apa tadi Mak? ila ila maf ila maftataha Iya, ila maftataha. Terus ila maftataha minal amsari liyu'allimun nasal qur'ana wad din fa'allama kullu wahidin minhum ahla misrahu ala ma kana yaqra'u ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fakhtalafat qira'atu ahlil amsar ala nahwi makhtalafat qira'atus sahabatil ladzina 'allamuhum. Makki bin Abi Thalib rahimahullahu taala berkata, dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah wafat, sebagian besar sahabat pada zaman Abu Bakar dan Umar keluar, menyebar ke negeri-negeri yang telah ditaklukkan. Ke berbagai wilayah yang telah dibuka atau yang ditaklukkan ya pada masa Abu Bakar dan Umar. Untuk mengajarkan Al-Quran dan agama kepada manusia. Maka setiap dari mereka mengajarkan penduduk negerinya dengan apa yang telah dia bacakan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadi perselisihan terjadi perbedaan antara bacaan penduduk negeri. Sebagaimana berbedanya bacaan para sahabat yang mengajarkan mereka. Ya, nah ini penegasan yang tadi ya, Mbak ya, yang sudah Anda sebutkan, itu yang dinukilkan juga dari Imam Makki bin Abi Thalib. Ini salah satu imam ahli tajwid dan qiraat yang karyanya diantaranya Ar-Ri'ayah, yang cukup terkenal ya, Ar-Ri'ayah, pembahasan tentang ilmu tajwid, yang istilahnya cukup lama ya, artinya beliau masa-masa generasi terdahulu ya. Beliau menegaskan juga sama ya tadi, ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat menyebar pada masa Abu Bakar dan Umar ya ke wilayah-wilayah taklukan ya pada waktu itu, yang sudah ditaklukkan, yang sudah dibuka. Nah, kemudian banyak penduduknya yang memeluk Islam gitu ya. Nah, kemudian diajarkan Al-Quran, tentang agama, tentang syariat dan lain-lain. Maka ya otomatis ketika sahabat itu ngebawa ilmu apa yang sudah dipelajari dari Nabi, maka itulah yang diajarkan tentunya. Tak terkecuali juga Al-Quran. Nah, yang jadi masalah kan Al-Quran dari tiap-tiap sahabat berbeda, gitu ya. Nah, sehingga wilayah pun mengikuti tadi apa yang sudah diajarkan oleh sahabat tersebut. Ya. Nah, inilah mulai menyebarnya berbagai ragam bacaan. Ya, dan hal itu masih dibenarkan pada masa itu. Kemudian juga belum begitu fokus untuk mengurus terjadinya perbedaan tersebut, ya, karena kan masih fokusnya penaklukan wilayah kan pada masa Umar. Kemudian pada masa Abu Bakar sebelumnya malah polemik itu lebih kompleks kan gitu. Ya, tentang adanya nabi palsu, kemudian banyak sahabat yang meninggal pada waktu itu kan, sehingga belum fokus ke arah situ ya. Pada masa Umar lebih masif ekspansinya ke berbagai wilayah gitu ya, penaklukannya gitu kan, sehingga belum fokus ke situ. Ya, jadi ya dibiarkan atau bukan dibiarkan sih sebenarnya, ya terjadinya perbedaan itu ya wajar gitu ya, menyesuaikan dengan bacaan para sahabat yang mengajarkan di wilayah tersebut gitu ya.
Nah, nanti di paragraf berikutnya baru pada masa Khalifah Utsman mulai terjadi permasalahan terkait dengan berbedanya ragam bacaan. Oke, tapi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ya Mbak ya, terkait dengan Al-Quran pada masa atau qiraat pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bismillah taala. Baik, sementara mungkin sampai ini dulu ya Mbak ya. Iya, Ustaz. Allah.